Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan kembali kitab kita, kitab Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah. Kita masuk kepada halaman 31. Halaman 31 ya, betul ya? Hah? Oh, minggu kemarin nggak ngikut ah. Ya. Ya betul, halaman 31. Jadi orang-orang yang beraktivitas dalam mengemban dakwah Islam pada hari ini, ya, mereka itu sebenarnya memahami bahwa dituntut mereka itu untuk melaksanakan dakwah sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan dakwah itu pada saat di kota Mekah. Nah, jadi ini adalah kondisi di mana seseorang melaksanakan dakwah tadi betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Nah, bahkan dikatakan, ya, dalil-dalil yang kemudian dikatakan di sini pada pekan lalu bahwa bagaimana dakwah tadi harus mengikuti Rasulullah SAW dijelaskan dalam satu ayat Al-Quran surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka jalanilah, maka ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul maka itu ditinggalkanlah. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil, ya, dalil-dalil tentu banyak tadi kalau sudah kita bahas pekan lalu. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini kesimpulannya di sini. Hazihin nususu wa ghairuha. Nas-nas ini, ya, istilahnya nas-nas syariat ini, nas-nas syara baik itu Al-Quran dan As-Sunnah dan yang lainnya ini, dan juga tadi contoh perbuatan Rasul, ya, artinya asar sahabat, ya, bahkan dikajakan di sini wa kadzalika siratun nabawiyatu as-sahihah, demikian juga dengan sirah nabawiyah yang benar, yang apa ini semua itu adillatun tujibu alaina at-taqayyud, ya, taqayyudu bit thariqati syar'iyyati listinafil hayatil islamiyah. Jadi ini adalah, ya, tadi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan juga bagaimana jalan sejarah, jalan peri kehidupan Rasulullah SAW, semuanya ini menjadi dalil yang mewajibkan atas kita untuk terikat dengan metode syariat listinafil untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi setelah kita tahu dakwah ini adalah dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, kita pun terikat dengan dalil, ya, dengan ayat Al-Quran dan sirah Rasul, dan ini menjadi dalil untuk apa? Melanjutkan kehidupan Islam itu sesuai dengan metode Rasulullah.
Ya. Betul ya, tak ini ya, betul. La tahayyidu di sini. La tahayyidu alaina. La tahayyidu anha qayyadan sya'ratan. Jadi tidak boleh kita ini menyimpang dari yang dicontohkan oleh nas dan sirah Rasul tadi seujung rambut pun. Jadi seujung rambut pun dengan metode dakwah Rasul itu nggak boleh menyimpang. Ya. Meskipun bihujjati ikhtilafit zurufi, meskipun dengan adanya dalil atau alasan, ya, berbedanya zaman dari Rasulullah SAW, berbedanya keadaan dari Rasulullah SAW. Tapi kan keadaannya beda. Dulu misalnya belum ada mobil, sekarang sudah ada mobil. Bukan itu, tetap dakwahnya itu mengikuti metode Rasulullah. Atau bahkan dengan dalil, bukan dalil ya, dalih ya, dengan alasan apa? Ya. Au ittiqai al-batshi, atau dengan untuk supaya apa? Mencegah dari pukulan, mencegah dari kekerasan. Dakwah itu katanya harus tenang, harus nyaman, harus adem, nggak boleh kekerasan. Iya, makanya jangan dakwah yang seperti Rasul. Rasul itu dakwahnya tidak dengan kekerasan, meskipun di situ didapati nanti hantaman dakwah, ya, adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah, gitu. Ya, atau juga bihujjatil maslahatil amah, atau dengan dalih, dengan alasan kemaslahatan umum. Jadi kalau misalnya ya, semalam ada ngisi pengajian, panitia nggak ngomong apa-apa sih, alhamdulillah, silakan. Panitia nggak ngomong apa-apa, tapi setelah selesai baru dibilang ada yang tidak mau karena apa? Karena supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan. Oh, memangnya kita dakwah ngapain misalnya? Ya, kemaslahatan umum katanya. Padahal kita menyampaikan Islam. Orang yang nggak mau Islam ya pasti aja apapun yang disampaikan nggak akan ngerti dia, karena dia nggak mau Islam. Waalaikumsalam. Ya. Au mulaimatil asri, atau misalnya ketidakcocokan dengan masa, dengan zaman sekarang. Tidak cocok nih. Kalau sekarang kan orang lebih banyak orang-orang kafir, makanya nggak usah dakwah seperti dakwah Rasul. Nggak bisa. Waalaikumsalam. Ayo. Nggak bisa seperti. Alhamdulillah. Ya. Nanti disediain lagi kitabnya. Silakan. Share. Ya. Nah, atau misalnya begitu. Kenapa begini? Li'annallaha ta'ala allazi farada hadzat tariqah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan apa? Metode ini. Yang bagaimana alimun wa muhitun bikulli syai'. Yang Allah itu maha mengetahui dan melingkupi segala sesuatu. Jadi Allah itu maha tahu. Lah, kalau Allah menyuruh dakwah kita adalah melaksanakan seluruh syariat Allah, kok ya kita malah nggak mau melaksanakan seluruh syariat Allah, bahkan ngikutin kepada orang-orang yang kafir dengan alasan dengan tadi nggak sesuai zaman, menghindari tekanan, orang sudah banyak yang kafir, lalu kita ikut-ikutan kafir, nauzubillah. Bahkan lebih parah lagi, memang orang kafir itu Tuhannya Allah. Lalu kemudian dibiarkan mereka itu bagaimana? Berdoa kepada Allah, lalu kita minta bantuan dia doa. Karena ada yang ngomong pejabat gitu. Jadi doa semua golongan, semua agama berdoa, kan gitu katanya. Biar dikabulkan oleh Allah. Padahal di Al-Quran dijelaskan. Ya kan? Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang kafir. Kalau orang udah nggak suka kepada orang kafir, kalau manusia aja kalau nggak suka nggak enak,
Ya kan? Ini bukan berarti memisahkan Allah dengan manusia, tidak. Tapi betul Allah tidak suka kepada orang kafir. Bahkan diazab orang kafir itu. Ya kan? Lah ya, dia minta, apa lu nyembah nggak mau, ya kan? Doraka sama gue lu. Kira-kira kalau kita ngomong mah, ya kan? Minta pula lagi. Kita aja kayak gitu. Ya tapi Allah maha luas ampunannya. Allah maha luas rahmatnya. Tapi Allah juga innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Kalau Allah janji kepada orang kafir akan diazab, janji Allah pasti di situ. Gitu. Nah, dia diampuni kalau dia masuk Islam. Nah, iya kan? Jadi Allah lah yang mengetahui dan melingkupi segala sesuatu. Min zurufin wa ghairiha, dari segala kondisi dan selain apapun itu. Fi hadzal usuri wa fi kulli asrin. Iya kan? Iya kan? Pada setiap masa dan pada satu masa dan seluruh masa apapun, seluruh zaman kapanpun Allah tahu. Makanya kalau Allah suruh dengan model dakwah bagaimana, begitulah kita ikuti meskipun berbeda waktu. Ya dah, meskipun berbeda zaman dengan Rasulullah SAW. Nah, ini dia. Lalu jelaskan di sini. Ya. Wal hayatul islamiyatu ta'ni, kehidupan Islam ini berarti al hayatul insaniyatul lati takhda'u li ahkamil islami, yaitu adalah kehidupan Islam yang ditundukkan, yang tunduk, yang diberlakukan di situ dengan hukum-hukum Islam, yang ditundukkan, dibentuk dengan hukum Islam. Fi jami'i su'uniha, pada seluruh urusan-urusan kebutuhan, pada seluruh kepentingan, ya, su'un, ya, kepentingan, interest, pada seluruh apapun yang memang terjadi pada kehidupan itu dibentuk dengan syariat Islam. Jadi bukan membentuk syariat Islam atau merubah syariat Islam, tidak, dengan kehidupan tidak, tapi mereka yang kemudian kehidupan inilah yang ditundukkan dengan syariat Islam. Ya. Jadi misalnya ada orang mencuri, ya dipotong tangannya. Karena menurut syariat Islam pencuri itu dipotong tangannya. Oleh siapa? Nanti dijelaskan di sini. Oleh negara. Gitu. Jadi mereka yang harus ikut dengan syariat Islam. Kehidupan ini yang harus ikut syariat Islam. Fal mujtama'ul ladzi yatakawwanu min afradin. Masyarakat itu yang dibentuk dari individu-individu ya'tanikul aqidatal islamiyah. Yang dia itu, masyarakat Islam itu apa? Mengemban akidah Islamiyah. Wa yahmiluna afkaron islamiyatan, dan juga mengemban pemikiran-pemikiran Islam anil asya'i wal af'al. Pemikiran Islam terhadap benda dan perbuatan-perbuatan. Ya, wa tuharrikuhum masyairan islamiyatan, dan juga menggerakkan kepada mereka itu apa? Perasaan-perasaan Islam. Ya kan? Akidah ini, akidah Islam ini. Jadi mereka itu tergerakkan, mereka itu bergerak berdasarkan perasaan Islam. Najahul muwaqif, ya, allati yata'arraduna laha, ya, di hadapan satu kondisi yang disodorkan kepada mereka. Jadi perasaan, perbuatan itu berdasarkan apa? Akidah Islam, syariat Islam. Wa yutabbiquna nizamal islami, dan diterapkan atas mereka sistem Islam. Fi jami'i su'uni hayatihim, pada seluruh urusan-urusan kehidupan mereka. Jadi yang namanya masyarakat Islam itu individunya Islam, pemikirannya Islam, perasaannya Islam, dan aturan-aturannya Islam. Jadi tidak boleh yang lainnya. Pemikirannya harus Islam, jelas. Perasaannya Islam, iya. Individunya ya Islam lah pasti.
peraturannya ini yang harus juga menurut syariat Islam. Ada orang individunya Islam, perasaannya Islam, tapi pemikiran tidak Islam. Pemikirannya pemikiran kapitalisme, demokrasi dan sebagainya. Enggak jadi masyarakat Islam itu. Apalagi aturannya bukan aturan Islam. Nah, ya. Hadza huwal mujtama'ul islamiyyu alladzi, ya kan? Yahyan hayatan islamiyatan. Ini adalah apa? Masyarakat Islam yang ini menjadi kehidupan Islam. Yang disinilah hidup kehidupan Islam. Apa itu? Pemikirannya Islam, pemahamannya Islam, ya, pemahamannya Islam, perasaannya Islam oleh individu yang Islam, yang Muslim, dan aturannya Islam. Waalaikumsalam. Ayo, sebelah sini. Ayo. Wah, ini kok tidur nih? Jangan tidur. Ayo. Tidur ya. Ngantuk sekali ya. Nah, dikatakan di sini wa ijadu hadzal mujtama'i wa hadzal hayati wajibun 'alal muslimin. Ini dia. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan ini, jadi mewujudkan masyarakat ini, masyarakat Islam ini adalah kewajiban atas kaum muslimin. Ya, dalat alaihi adillatu syar'iyyah, yang itu ditunjukkan pada semua itu dengan dalil-dalil syariat. Mana dalilnya? Faminal Qur'ani, ya, dari Al-Qur'an. Ya. Qauli apa di sini? Dari Al-Qur'an. Qaulu ta'ala, firman diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu Muhammad, sampai menjadikan Islam apa? Pemutus dari segala perselisihan di antara mereka, urusan di antara mereka. Coba. Di sini kau pakai ini, ya, di sini pakai sumpah yang luar biasa. Pakai huruf sumpah fa, la, wa, dan yang menjadi objek sumpah, itu biasanya Allah itu bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Wattini wazaitun wal laili wasyamsi, ya kan, wadduha wal fajr, ya kan, wal asr. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan zatnya sendiri. Fala wa rabbika, tidak demi Tuhanmu Muhammad, sungguh demi Tuhanmu Muhammad. Insyaallah. Jadi ini dengan zat Allah sendiri. Apa? Mereka itu tidak beriman sampai benar-benar mereka itu mengambil Islam, mengambil syariat Islam sebagai apa? Sebagai pemutus dari perselisihan mereka. Ya kan? Kemudian juga wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ya kan, maka apabila, ya, tanaza'tum fi syai', mereka berselisih tentang sesuatu, maka kembalilah mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembali kepada syariat Allah. Jadi bukan apa kata internasional, bukan apa kata pujangga, bukan kata misalnya bukan, tapi kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada syariat Allah dan Rasul. Ya. Wa ghairuha minal ayat, dan juga yang lain-lainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak. Ini contohnya aja, 2 aja cukup itu. Ya kan, kadang ada orang tuh ditangkap dengan 2 alat bukti. Ini 2 ayat sudah 1 aja sudah mantap sebenarnya kan. Nah, ini 2 lagi. Bahkan dikatakan banyak, ada banyak sudah. Begitu juga
Wa minas sunnati, dan juga dari sunnah Rasulullah SAW, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, ya, man ahdasa fi amrina, siapa saja yang mengada-ngada dalam urusan kami, haza, agama ini, ma laisa minhu, dan tidak ada dari agama itu, fahuwa raddun. Jadi maksudnya tidak ada dalam urusan agama Islam ini, dia mengada-ngada, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maksudnya jangan menyelisihi ajaran agama. Ya dah, jangan menyelisihi ajaran Islam. Gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan juga yang lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikatakan Rasulullah SAW, waman mata walaisa, dan siapa saja yang mati dan tidak ada fi unukihi bai'atun, pada pundaknya ini ada bai'at, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya seperti mati jahiliyah, maka matinya dalam dosa besar. Kalau nggak ada khalifah yang menerapkan syariat Islam, bukan membaiatnya, tapi khalifah yang syar'i, yang bagaimana? Yang melaksanakan syariat Allah. Ya kan? Begitu juga dikatakan, ini rawahul Muslim. Maka dikatakan di sini, fa anzimatul muslimina wa afkaruhum wa masyairuhum yajibu antakuna islamiyatun. Maka sistem bagi kaum muslimin dan pemikiran-pemikiran kaum muslimin dan perasaan kaum muslimin, wajib itu adalah apa? Islami. Nah, dalilnya itu. Jadi kalau misalnya ada pemikiran yang tidak islami, haram, nggak boleh dimasukkan dalam benak. Pemikiran kufur, apa itu? Sosialisme misalnya, kapitalisme, demokrasi misalnya, sekularisme, ya kan, komunisme, itu juga bagian dari apa? Sistem kufur, pemikiran kufur, nggak boleh ada dalam benak seorang mukmin. Bahkan seolah-olah memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan apa yang tidak dalam Al-Quran ada, tidak ada dalam hadis, sunnah dan ajaran-ajaran Islam, tidak layak itu untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu. Ya. Nah. Sedikit lagi. Wa min adillatil wujubi ala ijadil hayatil islamiyati, dan dari adanya dan dari dalil-dalil wajibnya untuk mewujudkan, untuk adanya kehidupan Islam, biiqamati daulatil khilafah, dengan menegakkan daulah khilafah, adalah apa? Al ayatul lati tatlubu tanfizi ahkaman syar'iyatan, ya, tanfizi ahkamin syar'iyatin, ya, muayyanatin minal muslimin, ya. Maka di sini adalah menjadi tanda dari tuntutan untuk penerapan hukum-hukum syariat Islam yang tertentu, hukum-hukum syariat yang ini yang tertentu dari kaum muslimin. Mana ini? Ka qaulihi ta'ala misalnya, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang dari kalangan orang kafir yang membahayakan kamu. Allazina yalunakum, ya kan, yang memusuhi kamu, gitu. Begitu juga wa qaulihi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maka siapkanlah bagi kalian, maka siapkanlah oleh kalian kepada mereka itu, musuh-musuh kamu itu, apa yang kalian sanggupi untuk apa? Segala kekuatan, dari tertambatnya apa? Kuda-kuda perang
yang itu bagaimana? Menggetarkan, turhibuna bihi, menggetarkan musuh Allah dan juga musuh-musuh kamu. Jadi kita ini disuruh berperang. Wa qaulihi, dan juga firman Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah oleh kalian. Faqta'u. Tuh, perintahnya siapa nih? Kaum muslimin. Ya kan? Kaum muslimin semuanya suruh potong itu tangan kedua pencuri tadi. Pencuri baik laki-laki ataupun perempuan. Wa qaulihi, dan juga firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullam wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka jilidlah keduanya itu masing-masing dengan 100 kali cambukan. 100 kali jilidan. Ya. Wa mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti hadis Rasulullah SAW. Ya. Man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka baginya tanah itu. Nah sekarang gimana nih? Nih lihat dipager-pagerin. Tanah mati itu 3 tahun nggak diapa-apain. Memang dipagerin, tapi kalau misalnya nggak dicocok tanam, nggak digunakan, maka ini bisa jadi nanti terkategori tanah mati. Dia menghidupkan, bagi dia, oh sekarang menghidupkan tanah mati, wah ditangkap. Ini mesti ada institusi negara ini. Ya dah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga wa mislu qaulihi man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang murtad mengganti agamanya maka bunuhlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadzal ahkamu wa masyakiluha allati amarallahu ta'ala bihal muslimin. Ini adalah hukum-hukum dan yang sejenisnya yang ini Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Yang bagaimana la yamlikul muslimul fardu tanfizuha. Ya kan? Yang tanfizaha, yang bagaimana kaum muslimin secara individu ini tidak bisa, bagaimana tidak memiliki hak untuk bisa menerapkannya wahdahu sendirian. Wa ba'duha la yajuzu lahu, dan juga sekelompoknya itu juga tidak boleh baginya. Untuk ngapain? Ayyunafizaha, ya, kafardin, yang dia ini menerapkan, memberlakukan seperti individu tadi, nggak bisa. Bal yuharrimu alaihi, bahkan diharamkan bagi mereka tadi tanfizuha binafsihi, untuk dia terapkan sendiri tadi, nggak boleh. Fahiya laisat min mas'uliyatihi, ini bukanlah tanggung jawab individu. Ita, coba motong tangan pencuri itu bukan tanggung jawab individu, apalagi cuma tanggung jawab sekelompok orang. Ngomong ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab cuma tanggung jawab sekelompok orang, nggak ada itu, nggak bisa. Apalagi dia membatasi hanya untuk wilayah tertentu. Ya, misalnya untuk hanya Saudi saja, dia nggak mau terapkan itu hukum potong tangan kepada orang Jawa. Ya, bukan berarti orang Jawa banyak pencuri, tidak. Bukan itu, ya kan? Maksudnya apa? Ya tadi dia hanya mau menerapkan di wilayah dia. Mana dalil begitu? Padahal semua orang Islam ya tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi nggak bisa, ini bukan tanggung jawab dia. Wa innama min mas'uliyatil khalifah, ini adalah tanggung jawab khalifah. Wa jihaz, ya kan? Dan juga aparat ad-daulah at-tabi'i lahu, ya, aparat negara yang kemudian berunutan kepada mereka tanggung jawab itu, ya kan? Wa hadzal jihadu la yumkinu an yujada illa fil hayatil islamiyah, dan aparat ini, struktur ini, sistem ini tidaklah mungkin bisa terwujud kecuali dalam kehidupan Islam. Fi zilli daulatil khilafah, pada naungan daulah khilafah, ini baru bisa.
Ya. Dari mana ini? Wal qaidatu tanussu, dan juga ada kaidah ternaskan, tertuliskan. Apa ini? Mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Apa yang bisa menyempurnakan kewajiban tadi, maka ini pun hukumnya wajib. Maka daulah khilafah itu hukumnya wajib ada pada seluruh kehidupan kaum muslimin di dunia ini. Kalau nggak ada dosa, sudah 100 tahun kita nggak punya khilafah. Gitu dah. Ini kayak cepet banget nih. Ngerti kan nih? Nah, udah nih ya, ngerti ya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa tanggung jawab penerapan syariat Islam ini oleh individu, apalagi cuma sekelompok orang. Ini tanggung jawab negara. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Paham? Ya, Kang Jamil. Tahu. Nanti disediain kitabnya ya. Kitabnya belum ada lagi nih. Nanti berapa buah lagi insyaallah. Gitu ya. Cukup? Paham? Benar nih, gak ada pertanyaan nih. Kok jadi diam-diam aja nih? Kok jadi berat gini kita nih? Jelas. Ya. Jadi emang harus gitu. Maka ini orang tuh gimana ya? Jadi wajibnya daulah khilafah, ya dah. Wajibnya menerapkan syariat Islam. Itu tuh seperti apa? Siang hari. Maksudnya gimana? Nggak perlu cari-cari matahari untuk membuktikan adanya apa? Bahwa itu sudah siang, adanya matahari. Saya nggak ngeliat matahari, ini apa? Ini udah siang ini. Nggak ngeliat matahari, saya nggak terima. Bukan. Orang Islam itu sudah ngerti maklumun binaddin bidarurah, urusan agama, bahwa apa? Dia harus menerapkan seluruh syariat Allah. Gitu, bukan sebagian-sebagian. Sholat dulu, sholat aja dulu. Wah, lebih dikit ya lagi, Fatihah dulu. Wah, Fatihah kemana-mana misalnya. Semuanya, sholat iya, Fatihah iya, akidahnya dulu iya, akidahnya juga, semuanya. Karena nggak ada pembatasan. Tapi cara kita melaksanakan dakwah tadi mengikuti bagaimana Rasulullah SAW lakukan. Ada tahapannya. Ada tahapan taskif, ada tahapan tafa'ul, ada tahapan tatbik li ahkam syar'iyyah. Gitu. Nanti lanjutin lagi. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu di bulan Ramadan, ya, sebentar lagi. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Amin. Jadi mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Mungkin pekan depan kita sudah mulai siap-siap, mungkin ya. Nanti dilihat dulu. Nanti kita atur lagi. Ntar setelah ini kita bicarakan apa sih? Gimana nih kita pengajian kita selanjutnya? Insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan jadi pemahaman dan berkah bagi kita semua. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum bisa kan? Bisa dulu ya? Ya, sebentar tuh. Ayo dimakan dulu.